Saat ini saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu perawatan sisi klien dan antivirus. Jadi caranya harus punya dulu Windows 7, OS Windows 7 yang dipasang. Kalau di sini saya menggunakan VMware. Lalu membuka Internet Explorer. Kemudian pada tools, langkah-langkahnya, Internet Options, lalu ke bagian Security, Custom Level, pada bagian Initialize, Enable. Karena di sini sudah pernah diatur, jadi langsung terpilih Enable, lalu OK. Selanjutnya bukalah Metasploit Pro Console yang terlebih dahulu sudah harus diinstal dulu di Windows 7. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Akan tampil bacaan Successful Loaded Plugin Pro. Lalu ketikkan command use exploit. Karena kita memakai OS Windows, maka Windows browser, scripting, kemudian enter. Untuk menampilkan apa saja menu-menu yang parameter yang dapat kita lakukan, ketikkan show options, maka akan tampil sebuah tabel seperti ini: name, current setting, required, sama description. Di sini adalah versi Windows yang Anda gunakan, 64 bit. Lalu kembali ke Windows asli, buka command prompt. Lalu ketikkan ipconfig. Lalu kita telaah di mana IP versus 4-nya. Ternyata ini 192.168.145. Maka itu yang akan kita gunakan untuk menyerang. Ketikkan set host 192.168.145, kemudian enter. Lalu tampilannya akan seperti ini. Jikalau berhasil, maka yang akan digunakan adalah ini. Jadi URL ini kita kirimkan ke korban. Itu bisa lewat email atau bisa lewat Dropbox atau media sosial lain yang mengarahkan ke link ini.
Dengan begitu exploit berarti berhasil. Selanjutnya kita kopikan link ini ke Explorer. Kita buka Windows Explorer-nya. http Lalu pada percobaan kedua kita akan melakukan Internet Explorer CSS Recursive Call Memory Corruption. Sintaksnya adalah seperti ini: use exploit Windows browser dan bla bla bla, import, lalu kemudian tekan enter, maka akan masuk ke dalam MS11 ini. Selanjutnya kita harus set lhost seperti yang tadi, 92.168 lalu 1 kemudian 45. Selanjutnya adalah mengeksekusi print exploit. Nah, lalu URL ini dapat kita copy ke korban. Seperti itu kurang lebih caranya. Lalu kita akan mencoba percobaan ketiga, Microsoft Word RTF Stack Buffer Overflow. Fokus percobaan kali ini bukanlah mengarah pada browser dari mesin, melainkan pada tools Windows yang terkenal, yaitu Microsoft Office. Di mana Microsoft Office yang dapat dimanfaatkan adalah Office 2010 dan 2007 karena RTF Buffer Overflow di dalamnya. Kerentanan ini terjadi dalam menangani fragments shape property di dalam konfigurasi Word RTF. Jadi kita masuk ke MS10087 ini, kemudian show option. Nah, kita bisa melihat seperti ini kurang lebih. Seperti biasa kita set file name. Di sini file name-nya harus dalam huruf besar. Set file name, misalnya saja biar nggak curiga tuh yang diserang, kita buat priceinfo.txt. Maaf, RTF, karena kan kita mau manfaatin command RTF. Lalu lhostnya kita harus tahu, yaitu 192.168.145. Kemudian tinggal mengeksekusi print exploit. Nah, di sini nanti bakal ada caranya mengeceknya, udah ada nih. Kita buka filenya, itu otomatis bakal terbentuk, yaitu di C, kemudian ke users, Incentia, lalu ini MSF4 lokal. Nah, lihat price info udah kebentuk. Ini yang perlu kita kirimkan ke si korban, entah lewat mekanisme apa. Lalu kita akan mencoba menyerang kelemahan Adobe Reader. Pada percobaan ini kami akan mencoba memanfaatkan kerentanan yang terdapat pada Adobe Reader, khususnya yang versi 8.1.3.
Adobe Reader sangat dimungkinkan melakukan pembuatan file berbahaya dalam bentuk PDF karena pengguna komputer sangat familiar dengan aplikasi ini. Pokoknya intinya ada kerentanan dalam Adobe Reader 8.1.3. Caranya menghentikan sintaks set payload. Use exploit Windows file format terus Adobe _util printf. Nah, kita masuk ke sini Adobe util printf, kemudian baru set payload Windows, interpreter reverse interpreter reverse TCP. Nah, maka kita selanjutnya tinggal mengetikkan sintaks show option. Nah, show option ini untuk menampilkan pilihan exploit yang memungkinkan untuk dijalankan. Di sini terlihat ID-nya, terus versinya sebenarnya penting. Selanjutnya kita juga perlu mengubah nama filenya sebelumnya MSF PDF menjadi progress report biar nggak terlalu mencurigakan calon korban. Caranya adalah set file name, misalkan kita progress report .pdf, kemudian seperti biasa lhost di sini 192.168.145 exploit deh. Nah, lihat sukses dibuat. Kita lihat dengan menghentikan sintaks show options. Nih, lhost-nya udah kerubah the listen address. Terus portnya 4444. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terakhir, generating binary and shellcode from MSF payload. Ini caranya kita harus masuk ke backtrack. Kebetulan saya sudah menginstal backtrack, dijalankan di VMware. Tunggu beberapa saat.